datang dan selamat sore. Suara saya terdengar jelas nggak? Halo. Oke. Mengingat jam sudah menunjukkan 3:49, dimulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Solihatus Sa'diyah MPD, kepada yang terhormat jajaran BPH Genbi UIN Jakarta, dan teman-teman pengurus Genbi UIN Jakarta yang saya hormati dan saya banggakan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, dan yang keempat doa penutup, dan yang terakhir dilanjut untuk diskusi dan sharing session. Sebelum acara dimulai, alangkah terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, keberkahan, dan dijauhkan dari bala dan pandemi ini. Dan pandemi ini semoga segera berlalu. Amin ya Rabbal 'Alamin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Melangkah acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh saudara kita Muhammad Faras, kepadanya dipersilahkan. Apakah saudara Faras sudah hadir? Belum. Saudara Faras belum hadir ya? Baik, karena mungkin ada kendala dari saudara Faras, langsung saja untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Genbi Mengaji. Dalam hal ini akan disampaikan oleh saudari Ajeng pribadi, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Solihah selaku PPSDM UIN Jakarta sekaligus narasumber pada sore hari ini, dan yang terhormat Presiden UIN Jakarta Kak Jair Sidik beserta jajarannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertatap muka kembali meskipun dalam keadaan virtual atau Zoom meeting. Saya berharap semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman anggota Genbi UIN Jakarta yang udah menyempatkan hadir di Genbi Mengaji kedua ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman panitia atas kerjasamanya, sehingga Genbi Mengaji pada sore hari ini bisa terselenggara dengan baik. Genbi Mengaji ini merupakan acara yang kedua yang kami laksanakan karena setelahnya ada Genbi Mengaji pertama yang sudah terlaksana pada bulan Ramadan kemarin. Saya berharap teman-teman bisa mengikuti acara ini sampai akhir. Semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman.
dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Ajeng Pribadi atas sambutannya. Untuk sambutan kedua yaitu akan disampaikan oleh Ketua Genbi UIN Jakarta. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudara Zair Sidik, kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Suara saya terdengar ya teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan kita berbagai rahmat serta karunia-Nya sehingga kita pada sore hari ini dapat berkumpul dalam rangka tholabul ilmi, acara Genbi mengaji yang insya Allah akan diisi oleh Ustazah Solaihatu Sadiah MPD. Lalu yang selanjutnya, sholawat beserta salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita semua yang hadir secara virtual ini bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-temanku yang saya hormati serta pemateri Ibu Solaihatu Miss Iha atau biasa dipanggil Miss Iha, beliau juga kebetulan pembina Genbi UIN Jakarta, dan saya juga ingin menyampaikan Bu bahwasannya acara Genbi mengaji ini adalah kegiatan rutin kita selama setiap bulan sehingga teman-teman nantinya bisa mendapatkan pembekalan ilmu-ilmu agama serta wawasan-wawasan seputar agama Islam. Selain ditambah dengan pembekalan-pembekalan materi lainnya yang kita isi dengan webinar-webinar lain serta informasi-informasi menarik seputar kebang sentralan. Nah, teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, saya berharap adanya acara ini teman-teman semua bisa mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Miss Ika, sehingga nantinya ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan yang terpenting adalah bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari teman-teman. Dan terakhir, buat teman-teman semuanya, jaga kesehatan di masa pandemik ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan nikmat kesehatan, karena nikmat sehat itu adalah nikmat yang paling mahal yang patut kita syukuri. Nah, selanjutnya juga dalam menuntut ilmu kita harus menjadi manusia yang selalu haus akan ilmu, sehingga nantinya apapun ilmu-ilmu yang akan disampaikan kita semua dapat menerimanya dengan lapang dada, serta yang terpenting adalah kita bisa mengamalkan ilmu yang disampaikan. Demikian mungkin sepatah kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Zair Sidik atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mengingat acara tadi sempat ke skip, kita setelah sambutan kita lanjut untuk pembacaan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu agar acara demi acara ini dapat berjalan dengan lancar dan acara kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Faras, kepadanya dipersilakan.
Saudara Muhammad Faras. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan atas segala firman-Nya. Untuk acara selanjutnya yaitu doa penutup. Sebelum melangkah acara pada intinya, kita tutup terlebih dahulu pembukaan pada sore hari ini. Dalam ini akan dibacakan atau disampaikan oleh Saudara Ikri Haris. Kepada Saudara Ikri Haris, dipersilahkan. Mohon maaf teman-teman semuanya, ada kendala dari MC. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi atau diskusi terlebih dahulu kepada Halo? Suara saya terdengar? Baik. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi dalam acara Genbi Mengaji dengan tema Islamic Lifestyle di tengah pandemi COVID-19. Sebelum acara atau pemaparan materi ini disampaikan, terlebih dahulu saya akan membacakan CV dari Ustazah Solihah Sa'diyah MPD. Beliau ini adalah dosen di jurusan Sastra Inggris, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga pernah menjadi sekjur SPI Fakultas Adab tahun 2020 sampai tahun 2019. Dan beliau juga pernah menjadi tim pengembang Magister Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019 sampai dengan sekarang. Dan beliau merupakan alumni dari UHAMKA University Jakarta pada jenjang strata 1 dan beliau juga alumni dari Universitas Islam Malang, Jawa Timur pada strata 2. Bila teman-teman ingin menghubungi beliau, bisa melalui email beliau, yaitu di solihatus.sadia@un.ac.id. Berikut tadi adalah sedikit pemaparan CV dari Ustazah Solihatus Sa'diyah MPD. Untuk selanjutnya yaitu dipersilahkan kepada Ibu Solihatus Sa'diyah untuk memaparkan materi dengan tema Islamic Lifestyle di tengah pandemi COVID-19. Dalam hal ini, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Ya, jelas. Yang
kami hormati, sama-sama kita hormati sebagai Ketua Genbi Muhammad Zahir beserta jajaran pengurusnya yang saya sangat banggakan dan saya sayangi, semua peraih beasiswa Genbi dan seluruh undangan peserta acara Genbi mengaji sore ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, mari kita berdoa sejenak. Kita khususkan doa kita untuk para syuhada, untuk para orang tua yang sudah tiada, untuk guru-guru kita, semoga diampuni segala dosanya, diterangkan kuburnya, dan dijadikan kuburnya adalah surga yang indah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum menuju ke materi, saya jadi melo sore hari ini. Saya mengingat ada salah satu keluarga saya di 17 Juli 2021 kemarin. Beliau tutup usia dalam umur yang relatif muda, 50 tahun, karena salah satu dari korban COVID-19 adalah kakak saya tersebut. Mungkin di antara kita ada yang kehilangan orang-orang tercinta. Mungkin dari kalian sudah pernah isoman atau mendengar tetangga kalian yang sudah di rumah sakit atau isoman. Itu adalah pengalaman buruk. Bagi saya ini adalah pengalaman buruk. Tapi di balik semua itu ada kebaikan-kebaikan yang kita bisa dapatkan. Jadi kita syukuri, kita nikmati apa yang kita kasih oleh Allah, kita lapangkan dada kita, tapi bagaimanapun kita harus tetap bersyukur dan berusaha untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang pandai bersyukur. Baik. Maaf ya, agak melo. Karena memang 17, belum 17. So, ya belum sampai 2 minggu ya. Saya kehilangan orang tercinta saya. Oke. Sebelum itu, mungkin saya minta salah satu dari kalian untuk share pengalaman kalian di pandemi COVID ini. Maybe one of you. Hizbullah Huda. Kepada teman-teman, barangkali ingin share terkait pengalaman teman-teman semuanya yang mungkin sempat merasa down atau pernah merasakan COVID itu sendiri, isoman.
Dipersilakan kepada teman-teman kita sharing bersama. Hizbullah siap? Silahkan. Apa aja, entah pahit, entah bahagia. Karena even saya mendapatkan pengalaman pahit, tapi pengalaman bahagia saya di COVID-19 ini ada juga. Jadi silahkan dulu share pengalaman kalian, entah itu pahit, entah itu bahagia. Hizbullah mungkin bisa di unmute untuk untuk host bisa unmute Hizbullah ya. Oke, Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Miss Ika, untuk selamat sore untuk teman-teman semuanya, teman-teman GNB UIN Jakarta yang saya banggakan. Mungkin perihal pandemi COVID-19 ini telah kita rasakan bersama, bagaimana perihnya, bagaimana situasinya yang sangat mencekam ini, dan ini pun kemarin juga baru saya selesai sendiri isoman selama 2 minggu lebih, Miss. Jadi saya juga terpapar, saya isoman, sangat-sangat sakit rasanya, makan tidak enak, tidur tidak enak. Bagaimana ini bahwa memang kita semuanya ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang dalam situasi yang sangat-sangat tidak baik. Saya merasakan sendiri bagaimana rasanya COVID ini, bagaimana rasanya indera penciuman saya tidak bisa mencium, indera rasa saya tidak bisa merasakan bagaimana yang biasanya saya makan nasi sama tempe saja sudah kerasa. Kemarin saya merasakan semua makanan tidak terasa rasanya. Itu sangat-sangat bagaimana kita ini sangat-sangat ayolah kita menjaga protokol kesehatan. Bagaimana kita juga mentaati semua apa yang udah diaturkan oleh pemerintah. Dan juga kita juga tidak boleh lupa bagaimana kita ikhtiar kita kepada Tuhan juga, mendekatkan diri kepada Tuhan juga. Bagaimana kita saling menjaga satu sama lain, jangan sampai kita membawa virus kepada orang lain, menularkan virus kepada orang lain. Inilah maksudnya jangan sampai kita ini sudah punya pengalaman sendiri, jangan sampai kita ini menyakiti orang lain. Ayolah marilah kita jaga kesehatan kita, jaga iman kita, jaga batin kita juga. Jangan sampai ke depannya ini wabah ini masih terus mencekam di wilayah kita, di sekitar kita. Ayo kita perangi mereka, kita saling menjaga, saling mentaati peraturan, dan juga berdoa tentunya itu sangat-sangat penting. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman juga ada yang lain yang yang ada sharing-sharing session yang lain. Maksudnya ada pengalaman-pengalaman yang lain juga. Mungkin keluarga-keluarga di kampung juga mendapatkan kabar ada yang terpapar dan alhamdulillah sudah bisa sembuh, alhamdulillah. Ini juga menjadi hal yang tidak bisa saya lupakan, Miss, bagaimana terpapar ini sakitnya dan juga mendapatkan kabar dari keluarga yang kemarin juga baru kena dan alhamdulillah sekarang sudah negatif, alhamdulillah. Mudah-mudahan Miss Ika, teman-teman GNB semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap mendapatkan perlindungan, tetap sehat selalu untuk semuanya. Mungkin itu, Miss. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hizbullah Huda. Selanjutnya, one of you mungkin a girl, cewek mungkin share, siapa yang ingin sharing? Mungkin saya ini Miss izin buat share cerita yang sama sama kayak Huda ceritanya. Jadi alhamdulillah
sempat beberapa minggu kemarin, sempat merasakan hal yang sama apa yang dirasakan oleh Huda, bahwa menjadi pilihan Allah untuk mendapatkan ujian atau cobaan terpaparnya COVID itu, alhamdulillah banget. Karena benar-benar merasakan bahwasanya nikmat sehat itu mahal dan sangat mahal dan sangat dibutuhkan pada saat itu. Dimana merasakan, ya benar apa kata Huda tadi, merasakan makanan yang biasanya makan pakai nasi sama garam aja ada rasanya gitu, tapi pas pada saat itu benar-benar hambar, benar-benar nggak bisa ngerasain, benar-benar kayak ya Allah, nggak bisa ngerasain apa-apa, nggak bisa ngerasain nikmatnya gitu. Nah dari situ dapat pelajaran banyak sih Miss, terkait bersyukur, terkait kesabaran terlebih, karena benar-benar merasakan bahwasanya nikmat Allah yang diberikan pada saat kita sehat itu benar-benar sangat banyak dan sangat berharga. Perbandingannya kalau dibandingkan ya, ketika merasakan sakit dan sehat itu lebih banyak dan lebih dominan pada sehatnya. Tapi kenapa pada saat merasa sakit, merasa bahwasanya Tuhan itu nggak berpihak kepada kita, sedangkan bahasanya kalau sakit itu kita adalah kesayangan Allah gitu. Itu sih Miss yang mungkin bisa saya ceritakan. Baik, terima kasih Putri. Ada lagi yang mau sharing? Satu lagi. Setelah itu baru ke materi. Putri mungkin bisa dipilih salah satu dari kalian, Put. Boleh, Miss. Kak Sofia coba masih hadir di forum atau tidak ya? Halo. Atau mungkin kepada teman-teman yang nggak harus cerita pernah merasakan COVID kok, apa aja keluh kesah yang dirasakan ketika menghadapi PPKM yang berjilid-jilid udah kayak seblak ini. Mungkin bentar ya Miss. Coba kepada Febiola dipersilakan. Ayo teman-teman semuanya, kita sharing session terlebih dahulu sebelum materi disampaikan ya. Nggak harus merasa COVID dulu baru bisa sharing session. Karena kan terhitung kita semua kan merasakan dampak dari COVID ini ya. Entah itu dampak psikis, atau berdampak di ekonomi, atau berdampak di kesehatan teman-teman. Bisa di sharing session. Bisa di sharing-sharing. Nggak ada respon ya. Mungkin Mutiara Khairunisa. Halo. Oke. Oke. Mutiara, dipersilakan. Tunggu Kak Putri. Ini apa ya? Share apa ya? Sharing tentang apa ya? Di-share aja terkait pengalaman ketika menghadapi COVID ini, entah itu dari kondisi kesehatan, psikis, atau ekonomi, atau keluh kesah, atau apapun yang dirasakan lah. Apalagi sekarang kan PPKM berjilid-jilid nih, nggak bisa keluar rumah. Iya, ada level-levelan ya. Kayak Bun Cabe kalau kata Twitter. Oke. Untuk adanya COVID ini, apalagi udah 2 tahun ya, itu cukup berpengaruh sih, apalagi. Dan buat masyarakat setempat, khususnya para UMKM di sini.
Terus juga banyak karena ada kendala COVID ini juga untuk para karyawan juga ini kan pada banyak yang di PHK gitu ya berita-beritanya. Terus dan akhirnya mereka beralih untuk UMKM. Nah, iya. Nah, terus dan untuk prospek ekonomik juga ternyata diteliti kalau grafik di ekonomi itu PDB-nya itu kurang gitu kan. Nah, otomatis kita nih sebagai anak muda perlu nih untuk meningkatkan PDB itu. Nah, alhamdulillah kebetulan di KKN Muti itu Muti berkolaborasi dengan ISEC. Nah, di ISEC ini alhamdulillah sih jadi untuk targetnya itu dia mencapai SDGs poin yang growth economic. Nah, untuk capaian sasarannya itu di sini ke SMI UMKM itu sendiri. Jadi insya Allah kayak kita di sini bantu lebih kayak buat bantu problem solving yang mereka hadapin sih. Itu deh. Mungkin cukup kali ya Kak Putri. Bu. Ya, makasih Kak Mutri. Ya, dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih Mutiara dan Putri. Baik, saya akan lanjut dengan paparan materi. Mungkin ini a glance aja ya, karena kalau ngomongin COVID itu pastilah kalian juga sudah mahir banget gitu. Sudah bisa dilihat share screen dari saya? Ya belum ya? Ini. Okay, this one. Ya. Yeah. Tema yang diangkat oleh panitia kali ini dalam Genbi mengaji itu Islamic lifestyle di tengah pandemi COVID-19. Apa yang dimaksud dengan lifestyle? Mungkin sekilas saya akan tanya nih, Dinda, are you there? Dinda Diva? Dinda Diva ada? Iya, Bu. Ya. Menurut Dinda, lifestyle itu apa, Din? Gaya hidup ya. Ya, gaya hidup yang seperti apa? Mungkin gaya hidup yang mengikuti zaman gitu, Bu. Baik. Ada lagi? Itu aja sih, Bu, dari saya. Oke. Kita tanya nih sama siapa ya? Sebentar. Fahmi, are you there? Ya, Fahmi. Fahmi, apa menurut kamu lifestyle itu? Lifestyle, mungkin kalau secara kata itu gaya hidup ya, Bu. Tapi mungkin kalau spesifiknya itu kayak seperti apa ya? Daily activity kali ya. Daily activity kita seperti apa kayak gitu. Kalau kan misalnya lifestyle-nya, misalnya kalau orang-orang yang di pondok gitu, lifestyle-nya kayak gimana ya? Tentunya beda sama orang yang di luar kayak gitu. Jadi bukan lebih ke gaya, tapi lebih ke activity. Kayak gitu sih kayaknya. Yes, good. Fahmi, thank you. Ada lagi yang punya ide apa itu lifestyle? Satu. Ini aja. Free aja coba. Satu. Volunteer aja, nggak saya tunjuk. Mungkin bisa raise hand atau kasih kode biar dibuka
biar di-unmute oleh host. Siapa nih yang mau share? Apa lifestyle dan saya menunjuk siapa nih? Ina. Ina ya tuh? Ya. Ya. Ya, Ina. Kalau menurut Ina, tadi kan ada Dinda, ada Fahmi sudah memberikan pengertian atau arti dari lifestyle. Kalau menurut Ina, apa? Kalau menurut saya sih ya, lifestyle itu kan gaya hidup. Jadi kayak apa sih gaya hidup kita selama di kehidupan kita gitu. Kayak kan di sini Islamic lifestyle, berarti gaya hidup secara Islami, kayak kita di rumah ngapain aja, yang Islami kayak beribadah atau mengisi waktu luang kita dengan beribadah gitu sih menurut saya. Oke, Ina, thank you. Fahmi and Dinda juga, terima kasih sudah memberikan arti dan definisi ya. Tadi Fahmi agak lebih luas, jadi itu adalah gaya hidup, kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh seseorang. Banyak sekali ahli itu mendefinisikan hampir sama yang dibilang Fahmi. Jadi kalau arti kata memang gaya hidup. Nah, gaya hidup seperti apa? Nah, gaya hidup adalah apa yang menjadi kebiasaan sehari-hari pada orang tersebut. Jadi rutin gitu ya, even sehari-hari atau weekly atau monthly gitu ya. Kayak ibu-ibu tuh dibilang arisan itu gaya hidup, emang lifestyle-nya seperti itu gitu ya. Nah itu memang salah satu gaya hidup. Makan itu juga adalah gaya hidup. Gaya hidup orang makan itu seperti apa? Biasa-biasa aja, sederhana atau yang mewah. Begitupun gaya hidup kita berpakaian, gaya hidup kita berkomunikasi, gaya hidup kita bersosialisasi, berinteraksi dengan yang lain ya. Itu adalah gaya hidup. Nah, tadi Ina sempat bilang untuk lifestyle Islami adalah gaya hidup yang Islami gitu ya, In? Coba dibilangnya beribadah, itu beribadah secara ritual ya. Kalau Ina saya tangkap itu lebih Islami di sini, lebih ke ritual gitu. Tapi apakah Islami itu hanya yang sifatnya ritual aja? Seperti mengaji, sholat, entah sholat itu yang wajib, entah yang sunnah gitu ya. Nah, itu adalah yang ritual. Sedangkan tujuan manusia diciptakan itu adalah beribadah kepada Allah. Apakah kita mencari ilmu ini bukan ibadah? Ibadah. Apakah kita berbagi? Apakah kita, tadi ada yang pakai masker, saya lupa namanya. Apakah itu tidak ibadah? Itu ibadah. Saling menjaga itu adalah ibadah. Ya, berbagi. Salah satu tadi yang disampaikan oleh Zahir, bahkan kita menghormati ulama, kita menghormati pimpinan, di sini ulama dan umara ya, pemerintah, itu adalah suatu ibadah. Kita melakukan ibadah dengan menghormati pimpinan, dengan menghormati ulama, menghormati teman sejawat, menghormati tetangga, itu adalah suatu ibadah, rangkaian ibadah, even tidak ritual, tapi inilah aktualnya gitu ya. Baik. Selanjutnya, pandemic era. Ini sudah saya buka di awal tadi, banyak hal yang sangat mempengaruhi pandemic era COVID-19 ini, baik segi
kita berkomunikasi, kita berinteraksi, yang tadinya offline menjadi online, kita berkomunikasi, even kita ketemu misalnya, itu juga kita harus menjaga jarak, dan lain sebagainya. Ekonomi, banyak sekali orang yang merasakan keadaan ekonomi yang tidak baik-baik saja. Nah, ini adalah salah satu bentuk apa yang terjadi di pandemik era tersebut. Macam-macam bentuknya, ya, dari segi mental, dari segi kesehatan, fisik dan lain sebagainya, sangat berpengaruh. Ekonomi dan lain sebagainya. Oke, saya akan kutip beberapa dari Pak Lukman. Pak Lukman itu bilang, beragama itu jangan jadi gaya hidup. Kenapa? Karena gaya hidup itu ya beragama, dan agama adalah kehidupan itu sendiri. Jadi kita berkehidupan ini adalah melaksanakan agama, melaksanakan ibadah kita. Ini tweetnya Pak Lukman pada 30 November sebelum pandemik ada ya. Nah, jika agama itu berubah pengarai menjadi gaya hidup atau lifestyle, dampaknya agama itu hanya jadi persoalan yang narsis, ya. Muncul praktek-praktek yang melenceng dari nilai-nilai dan ajaran agama karena dia merasa paling benar sendiri, paling bagus sendiri, gitu kan? Kalau orang bergaya hidup kan seperti itu, paling benar sendiri, paling bagus sendiri, paling hebat sendiri, seperti itu. Padahal tidak seperti itu, ya. Nah, ini tweetnya Kang Lukman juga nih. Kalau agama berubah dijadikan lifestyle, jadinya yang ada narsis, muncul paling beragama, sok beragama, ya kan? Terus agama jadi identitas, semuanya atas nama agama. Terus takjub diri karena beragama. Bisnis juga dengan agama. Kalau seperti ini narsis. Sedikit-sedikit, maaf ya, sedikit-sedikit kalau orang jualan, jangan pakailah nama agama gitu ya. Atau misalnya, mungkin kalian juga bisa tahu lah, bisnis dengan agama itu seperti apa. Memang kita berdagang, kita berbisnis, itu adalah salah satu pekerjaan yang paling bagus. Tapi janganlah berbisnis dengan nama agama. Ini harus kita jadikan kunci untuk kita. Jangan sekali-kali bisnis dengan agama. Apalagi menyombongkan diri yang sangat agamis gitu. Mungkin teman-teman tahu ya, yang sangat agamis itu seperti apa. Penelitian saya di tahun 2020, judulnya adalah Moderasi Toleransi Beragama Mahasiswa PTKIN se-Indonesia, itu 60% mereka itu insecure dengan agama lain. Nah, kayak seperti ini, kita harus menanamkan pada diri kita sendiri, kita harus toleransi. Dari penelitian saya itu menunjukkan bahwa intoleransi mahasiswa PTKIN se-Indonesia itu
cuma 60%. Yang 40% itu insecure dan dia lebih memilih tidak bertoleransi. Artinya di 40% ini, saya pikir secara kalian itu adalah academician ya. Kalau academician aja seperti itu, pola pikir mahasiswa aja seperti itu, bagaimana dengan warga yang lain yang tidak academician misalnya. Nah, kita sebagai orang, again saya ingatkan, kita sebagai orang baiknya adalah memberikan pengertian-pengertian bagaimana kita harusnya beragama, bagaimana kita bertoleransi, bagaimana kita bermoderasi dalam beragama. Oke, itu mungkin ya. Ini mungkin kalian sudah banyak tahu dari Twitter, tapi nggak apa-apa lah ya, saya buka. Jadi agama itu tidak hanya ritual saja, tapi yang aktual itu juga adalah amalan agama, amal kita. Karena kita adalah sebagai manusia adalah beribadah, dan beribadah itu adalah itu tadi aktual dan ini kita ini. Berapa? 100.000 aja ya. Jangan dapat 100.000, 200.000 aja. Ya, 100.000 ya teh. Kalau 200.000 berapa sih? Udah 300.000 aja ya. 400 lah ya, 100.000 ya. Udah. Ya udah. Nih, 500.000 aja. Iya. Terima kasih ya, Bu. Ya. Udah, kasih ya. Makasih ya, Teh. Ya, ini adalah cuplikan yang saya ambil dari Twitter. Jadi agama tidak hanya yang sifatnya ritual, tapi aktual di masyarakat. Satu lagi, TikTok. Sebenarnya kalian sih hebat lah, tapi nggak apa ya. Biar tahu rasa. Oke, untuk plan pertama aku order makanan yang banyak. Kayaknya kurang kalau cuma ngerjain satu orang. Yang ini gue juga order lagi di resto lain. Makanan udah di order, mari kita. Iya. Makanan-makanan itu udah gue bayar secara digital. Nah, sekarang gue bilang ke mereka, gue udah mau terima. Syukurin lu, bingung kan lu. Gue nggak puas kalau kerjain kayak gitu doang. Tambahin lagi kerjanya. Order udah kelar, sekarang gue tambahin tip biar makin bingung. Kita udah sukses nyamperin driver ojol berkali-kali. Biar mereka tak berasa. Tahu rasanya bahwa ada yang peduli kepada mereka, tahu rasanya bahwa di kondisi susah kayak gini kita semua bisa saling mengurangi beban dan kita bisa survive. Semangat semua yang bekerja di kondisi sulit ini. Oke. Again, ini pandemi ini sudah banyak membunuh manusia, baik itu orang terdekat kita atau teman-teman, tetangga, dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai pandemi ini membunuh rasa kemanusiaan kita. Stay safe, stay sane. Again, saya comot Zahir. Tidak hanya itu, kita tanamkan diri kita untuk mematuhi semua aturan pemerintah. Karena ini tidak main-main. Saya sampaikan lagi bahwa kita adalah academician,
kita sampaikan yang bagus-bagus, jangan sampai kita share atau kita memberikan info yang salah, memberikan hoax, memprovokasi orang, itu jangan sampai. Karena kita adalah manusia dan manusia, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lain. So, nih, mungkin tadi korinya Faras suaranya bagus. Cuma ini teman-teman Gen B yang lain harus bisa ini kali ya, ada semacam pelatihan menjadi kori dan koriah nih. Ya, Zahir, kayaknya perlu ini, Zahir. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Jadi mungkin ada semacam pelatihan kalau tidak ada yang bisa dari kalian, mungkin saya punya narasumber untuk menjadi pelatih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia atau orang lain. Jadi kita ingatkan kalau orang lain itu sekiranya bisa mengganggu kehidupan atau warga sekitar, kita sampaikan secara baik-baik, secara ramah. Misalnya kalau berkerumun, tidak, karena berkerumun itu emang tidak boleh ya. Ya jangan berkerumun, disampaikan. Misalnya teman-teman ada yang ngajak, ayo ke mana ngobrol lebih dari 10 orang, mungkin sebaiknya dihindari, diingatkan temannya sebaiknya tidak 10 orang gitu ya. Kalau 3 sampai 4 mungkin bolehlah, tapi juga harus benar-benar menjaga jarak. Pengalaman saya 3 minggu yang lalu, karena saya menjadi auditor di UIN, menjadi auditor untuk persiapan akreditasi, kami mengaudit berlima di ruangan tertutup di Fakultas Adab. Itu saya pikir karena dari ketua auditor bilang kalau tidak sehat jangan ikutan audit bareng di kampus, ikuti online saja gitu kan. Ternyata salah satu dari teman saya itu ada meriang-meriang dikit, dibilang nggak apa-apa lah, cuma meriang dikit. Setelah itu malam hari itu kan kejadian siang hari, kita jaga prokes benar-benar, kita pakai masker semua berlima, cuma 5 orang loh ya, pakai double masker. Kami pakai double masker karena pada saat itu sudah diharuskan double masker. Terus jaga jarak sudah. Tapi saat makan siang mau nggak mau kita buka masker kan di situ. Kita buka masker, ya pasti mulut kebuka. Akhirnya pas sore hari waktu itu hujan, 5 dari teman saya itu 2 diare, 2 orang diare, terus malam selanjutnya saya diare. Dan teman yang tadi meriang, dia nggak bilang kalau dia meriang, tapi begitu 2 hari saya diare, saya bilang ke ketua auditor fakultas, saya bilang kok saya diare ya, saya bilang gitu. Wah, aku juga diare, satu lagi diare.
Terus kita bilang ke grup, ini siapa nih? Kita bertiga diare. Ada nggak yang diare lagi? Ternyata salah satu dari teman saya positif. Dia panas badannya, 2 hari kemudian anaknya panas, batuk, pilek. Tadi mungkin ada yang nyampein, emang nggak enak banget rasanya. Nah, alhamdulillah sih diare saya nggak lama-lama, cuma 24 jam. Ya, begitu teridentifikasi teman saya itu positif, lalu Pak Dekan menelpon kita yang auditor bersama tadi untuk melakukan swab. Tapi swab itu kita lakukan 7 hari setelah itu. Alhamdulillah kami semua negatif sehingga tidak harus isoman. Tapi tetap aja pengalaman saya seperti itu. Jadi saya memang benar-benar harus menjaga. Ini saya sampaikan ke kalian juga, kita sama-sama menjaga Indonesia ini agar cepat pulih, gitu ya, dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun. Tadi banyak ya ditambahin Zahir, berdoa, pasti berdoa. Ya, berdoa pasti kita sebagai orang Islam. Apakah kalian ingat apa yang kalian lakukan? Keadaan Indonesia seperti ini. Ada yang bisa kasih contoh? Kayaknya satu kayaknya kalian mungkin banyak juga yang dari pesantren. Mungkin bisa apa yang kita lakukan? Nomor 1, agar Indonesia cepat pulih. Ini adalah Islami sekali. Ayo, siapa? Siapa? Maybe one of you. Siapa ini? Citra? Citra Gevira? Kenapa, Bu? Maaf, di sini hujan. Suaranya kecil. Oke. Satu kegiatan untuk agar Indonesia kembali pulih. Apa yang kita lakukan? Sebagai orang Islam. Kalau ya, mungkin dia kendala sinyal, Bu. Soalnya tinggalnya di Bogor. Oh. Lagi hujan. Oke. Zahir mungkin bisa ditunjuk salah satu dari kalian? Siapa? Tulis di room chat, nggak apa-apa. Chat room. Atau di unmute. Iya, Miss. Tadi maaf, tentang apa ya, lifestyle gimana? Kita sebagai orang Islam, apa yang kita lakukan? Kunci yang kita lakukan agar Indonesia kembali pulih. Kembali pulih dalam masa pandemi ini, Miss. Menurut saya kerjasama ya, dan sekarang kan kayak banyak banget gitu loh, Miss, tentang berita-berita hoax. Jadi banyak banget orang yang masih percaya sama berita-berita hoax kayak gitu loh. Jadi yang mana kita tuh harus banyak yang seharusnya harus menaati protokol, sampai akhirnya orang-orang ini tuh terlalu menganut teori konspirasi gitu, sehingga nggak percaya sama pandemi ini gitu. Baik. Mereka jadi tuh sehingga karena dengan ketidakpercayaan ini sehingga membuat orang lain juga merasa terancam dengan, karena kan kita juga berhak merasa aman gitu ya. Menurut saya perlu kerjasama, perlu kita saling bahu-membahu gitu. Misalnya di tengah pandemi ini, kita gimana ya,
dalam di pandemi ini kita saling membantu lah, yang punya uang bisa saling membantu yang kekurangan uang gitu. Kayak gitu sih, Miss. Dan lebih percaya sama pemerintah juga gitu, dan menaati protokol kesehatan. Gitu sih. Mungkin pada saat ini karena banyak juga yang masih percaya hoax, kayak gitu-gitu jadi sulit gitu. Oke. Ya. Bagus. Ya, Citra, terima kasih ya. Itu adalah aktual ya. Jangan suka menyebar hoax. Itu fatal sekali ya. Contohnya tadi dicontohkan oleh Citra, karena orang percaya dengan teori konspirasi sehingga dia nggak mau minum obat. Even dia sudah merasakan tanda-tanda COVID, karena dia sudah tertanam di pikirannya, di pola pikirnya, ini adalah konspirasi, maka dia nggak mau minum obat, dia nggak mau ke rumah sakit. Nah, itu karena hoax ini bisa terjadi, sehingga banyak, kalau kemarin saya perhatikan ada 1.400-an ya kalau nggak salah untuk kasus death case ya, untuk kasus kematian kemarin itu sekitar kurang lebih ya 1.400-an. Nah, ini salah satunya adalah karena banyak orang termakan isu-isu hoax seperti itu. Dan kita sebagai academician, kita share yang bagus-bagus ya. Kita share, jangan yang provokasi, apalagi yang hoax seperti itu. Ya, again, ini adalah tugas kita bersama. Tadi Citra sampaikan, kita harus kerja sama. Oke, thank you. Selanjutnya, satu lagi laki-laki. Ibu, mohon maaf, tadi yang jawab bukan Citra. Oh, oke, sorry, siapa? Tadi yang jawab, maaf, siapa? Saya, Miss Nurul Adila. Oh, Nurul. Nurul, terima kasih banyak. Idenya luar biasa. Terima kasih. Sama-sama, Miss. Oke. Baik, satu lagi dari laki-laki mungkin? Miss, saya boleh nunjuk diri nggak? Oh, sure. Siapa nih? Ya, dengan Syafi'i, Miss. Oke, Syafi'i, please. Ya, kalau menurut saya, Miss, untuk yang sekarang ini gimana caranya kita bisa bebas dari pandemi ini gitu, Miss. Yang pertama adalah sebenarnya yang udah disampaikan dengan Kak Adila tadi ya, gitu. Salah satunya adalah percaya kepada pemerintah gitu, meskipun mungkin di antara kita mungkin ada gitu rasa tidak percaya dengan pemerintah mungkin dalam hal-hal lain selain pandemi ini. Tapi kalau menurut saya di tengah pandemi ini sebaiknya kita percaya gitu, Miss. Percaya, apalagi pemerintah ini sudah memberikan fasilitas-fasilitas yang menurut saya ini adalah nggak mungkin gitu kalau ini bentuknya itu konspirasi. Seperti udah banyak mengeluarkan modal, terus banyak yang sudah berkorban seperti tenaga kesehatan, rela nggak bertemu keluarganya, rela nggak bertemu anaknya. Jadi itu udah menunjukkan gitu kalau benar-benar ini bukan main-main gitu COVID ini. Jadi yang pertama adalah sikoh gitu, rasa sikoh ataupun manut gitu dengan pemerintah. Dan juga yang kedua adalah kita jangan sok pintar gitu. Misalnya ada ini masyarakat yang katanya obat COVID ini adalah minum ini, makan ini, dan kita akan terbebas dari COVID. Padahal yang ahlinya itu udah ngomong gitu, misalnya dokter. Jadi kalau masalah kesehatan kita jangan sok-sok pintar, tapi percayakan sama ahlinya. Kayak ahli ahli tentang penyakit gitu. Jadi kita jangan sampai salah satunya tadi itu menyebar hoax. Dan intinya sih sebenarnya kita ini adalah percayakan kepada ahlinya. Seperti misalnya di penyakit percayakan pada tenaga kesehatan gitu. Jadi sampai sekarang ini sebenarnya banyak banget bener hoax di tengah masyarakat yang bahkan itu nggak masuk akal sebenarnya, Miss. Kayak ada obat-obatan yang katanya bisa menyembuhkan penyakit, padahal ya secara sainsnya itu belum terbukti seperti itu. Terima kasih, Miss. Baik, terima kasih. Sip. Ya, kita sepakat ya. Jangan menyebar hoax dan lain sebagainya. Baik, itu adalah aktualnya. Secara ritual mungkin ada yang bisa
Share. 1 sebelum mengakhiri paparan saya. Siapa Pak Yai di sini? Fahmi? Fahmi masih di sana? Iya, Fahmi. Apa yang kita lakukan sebagai umat Islam yang sifatnya ritual? Mungkin tandi pun nafsi kali ya Bu ya, bersih-bersih diri gitu. Kayak rajin wudu gitu. Oke. Kalau yang sifatnya ritual. Ada lagi? Terus Oke, rajin wudhu ya, saya setuju karena menggantung wudhu itu salah satu sunnah juga ya, dan banyak sekali manfaatnya. Selain itu apa? Ayo Pak Yai, Yai Fahmi nih, come on. Oke, thank you ya, Fahmi. Coba Faras. Faras sebagai Pak Yai juga, Faras. Hadir, Miss. Coba satu ritual yang umat Islam harus lakukan. Apakah kalian sudah melakukan? Mungkin tetap ini sih, Miss. Tetap Maqasid syariah. Apa tuh? Yang kita yang pertama menjaga agama, diri, terus nah itu Miss. Jadi tetap kita harus tetap yakin bahwasannya penyakit itu datangnya dari Allah, namun kita nih sebagai manusia harus tetap menjaga apa yang harus kita jaga. Contoh, kalau menjaga diri itu dari penyakit, hal apa yang harus sekarang kita lakukan agar terhindar dari penyakit? Ya sekarang kan ada gerakan 6M itu kan, Miss. Nah, itulah yang harus kita lakukan sebagai umat muslim itu. Oke. Good. Terima kasih. Saya belum dapat. Tapi itu bagus. Wudhu, terus positive thinking kepada Allah, itu adalah kunci juga ya. Tapi saya mau ada yang memberikan satu. Hafiz? Hafiz, are you there? Halo, Bu. Ya, Hafiz, apa yang kita lakukan sebagai umat muslim? Paling soal ini sih, Bu, soal ibadah di tempat umum. Kan dari kemarin kan udah ada himbauan bahwa kalau bisa ibadah di rumah. Ya, baik dari sholat Jumat, sholat jamaah, sholat Id juga kemarin di sini juga masih banyak yang mengadakan sholat Id berjamaah tanpa protokol kesehatan. Mungkin itu sih yang harus dihindari lagi untuk beribadah dalam kerumunan yang tidak mematuhi protokol. Setuju. Coba lebih spesifik lagi, yang kita lakukan itu kan yang tidak kita lakukan, berkerumun dengan berjamaah, tidak berprotokol kesehatan itu. Oke, coba lebih spesifik lagi yang kita lakukan berhubungan dengan sholat. Kayaknya mau dapat nih, Hafiz. Apa, Hafiz? Sholat, ngomongin sholat. Yuk. Ivan, are you there, Ivan? Halo, Miss. Ya, Ivan. Coba lebih spesifik tadi. Salat jamaah tidak berprokes itu jangan dilakukan. Sekarang yang kita lakukan, Ivan. Kalau pesan dari guru-guru saya itu sholawat, Miss. Oke, good. Baca sholawat.
Terutama sholawat bil qulub itu, Miss. Betul, saya setuju itu. Itu sholawat. Sholat 5 waktu, sholawat, sholat taubat, oke, setuju. Sholat, bagus. Sholawat itu menambah imun kita. Ya, karena di situ kita akan merasa bahagia dengan bersholawat. Ya, kita lebih dekat kepada Allah, kita merasa bahagia. Nah, itu diperlukan sekali. Saya sering share status WA saya, snap WA saya itu sholawat bil qulub. Ya, mungkin nanti terakhir Putri bisa, Putri bisa kita sholawat bil qulub bersama-sama ya. Oke, sholat, berdoa dan bersholawat, curhat kepada Allah. Satu lagi mungkin saya tambahkan, kita sholat hajat. Adakah yang sudah sholat hajat untuk meminta kepada Allah agar pandemi ini berlalu? Ayo nanti kita sholat hajat, dikhususkan minta ini. Atau enggak, nunggu malam Jumat, enggak apa-apa. Oke ya, mungkin itu paparan dari saya. Terima kasih semua partisipasinya, kalian luar biasa. Terakhir nih, as always, my pray, stay healthy, stay wealthy, stay happy, and then thank you. Terima kasih Putri. Selanjutnya saya kembalikan ke Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf salah dan hilang. Warahmatullahi wabarakatuh.